Cina itu sudah membuat pangkalan militer di Natuna Utara. Coba bapak cek, silakan ada. Nah itu disebut imperialisme. Nah dengan konteks imperialisme seperti inilah sebetulnya Indonesia itu saya nggak ngerti. Cuman kita berharap ya, Pak Prabowo ini orang militer, sama seperti Pak Narko. Dia tahu tuh apa yang disebut dengan geopolitik. Tapi sebelumnya Pak Cungkring kita itu nggak ngerti apa-apa. Dia cuma ngamplas kayu soalnya. Jadi ketika serbuan rencana-rencana ekonomi Republik Rakyat Cina dipaksa tanda tangan, dia iya aja, karena dalam otak dia ini menghasilkan uang, otaknya di situ. Ya, ini realitas ya, ini realitas. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI ini dalam jangka panjang. Cungkring Pak namanya. Ya, jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI, dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan dengan adanya tanda tangan dengan berbagai macam peraturan perundangan yang dia buat, dia ubah-ubah. Dulu orang asing tidak boleh memiliki hak di Indonesia, hak rumah, hak tanah. Sekarang sejak tahun 2022 melalui peraturan pemerintah dia izinkan Pak, hak guna bangunan boleh dimiliki oleh orang asing. Makanya yang di PSN di koloni-koloni yang dibuat itu pakai HGB, bukan pakai hak milik ya. Nah jadi ini rencana yang tidak dipahami oleh mayoritas penyelenggara negara. Kalau kita kan rakyat ini ikut aja sebetulnya kan. Cuman karena penyelenggara negaranya, pejabatnya dalam konteks ini tidak memberi paham kepada rakyatnya, tidak mencerdaskan, malah membodohi, maka terjebaklah kita Indonesia itu dalam konteks politik imperialisme negara lain. Jadi kacung negara lain lah bahasa kasarnya itu. Nah sementara budaya, secara budaya kita nih kalau budaya orang per orang, kita itu diserbu dengan budaya hedonisme, dengan budaya individualisme, dengan budaya oportunisme ya, sehingga kita itu cuma mikirin, dipaksa untuk cuma mikir diri kita sendiri, tidak memikirkan umat kita, dipaksa untuk begitu. Inilah yang sebetulnya yang sedang menjebak Indonesia ini dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya ya. Baik, nah jadi kalau negara ini dijalankan, diselenggarakan dengan benar sebetulnya kerangkanya begini. Jadi negara tadi itu, ideologi itu bisa disebut doktrinnya ya. Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini nggak punya doktrin ini, mau apa itu nggak jelas Indonesia ini ya. Bukan negara agama, bukan negara sekuler, akhirnya jadi negara bukan-bukan ya kan. Dia nggak ngaku Indonesia bukan negara agama, tapi nggak mau juga dibilang negara sekuler, akhirnya negara bukan-bukan. Nah jadi dia nggak punya itu konsep ini tuh, nggak punya Indonesia itu, mau apanya itu nggak punya. Ada dalam bentuk tertulis pembukaan Undang-Undang 45 di alinea keempat tujuan bernegaranya, tapi tidak dijalankan, dilupakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, nggak dijalankan. Begitu jadi pejabat dijual semua.